kami boleh berkumpul di tempat ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Amin. Karena pemeliharaanmu yang sempurna atas setiap kami. Karena tuntunanmu bagi setiap kami. Bahkan karena penjagaanmu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Biarlah Engkau melihat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan, permasalahan. Bahkan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari-Mu Tuhan. Biarlah Engkau gandeng tangan kami. Kau tuntun setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau yang berperang bagi setiap pergumulan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom semua. Oke, kita mau berikan aplaus untuk setiap mereka yang melayani hari ini. Ya, untuk worship leader, para singer, pemusik, juga production team di belakang sana, usher team, juga Kid Church, pendoa, dan semua yang melayani yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Mereka juga yang mengatur dress code, mereka juga yang mendesain segala sesuatunya untuk membuat flyer, mereka yang bekerja di belakang layar sana yang tidak terlihat. Oke. Shalom juga untuk mereka yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming. Shalom semua. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu semua siap belajar firman Tuhan? Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau kita melihat di sini ada meja, ada makanan. Ini buat alat peraga. Ini bukan sesajen ya. Ini buat alat peraga. Ya, nanti kita akan belajar. Tema kita hari ini The Folded Napkin. The Folded Napkin itu bicara tentang serbet atau handuk yang tergulung. Kalau kita mengikuti beberapa waktu lalu kisah kebangkitan Tuhan Yesus, waktu beberapa murid masuk ke dalam makam, mereka melihat kain kafannya tergeletak, tetapi kain peluh yang ada di kepala Yesus tergulung rapi. Ya, ini the folded napkin. Napkin bicara tentang serbet, bukan serbet makanan tetapi serbet kain atau handuk kalau bahasa kita yang tergulung. Nah, di sini saya bisa kasihkan ilustrasi. Ada sebuah budaya di mana pada saat mereka makan, itu ada pelayan dan majikan yang dimana pelayan tersebut menyiapkan makanan sebaik mungkin. Ya, ada piringnya, kemudian ada airnya, dan ada napkin, serbet. Nah, ini serbet makan. Ya, tersusun rapi. Nah, pada saat semuanya sudah siap, majikannya dipersilakan makan. Nah, pelayan tersebut itu dia harus siap menjaga. Majikannya butuh sesuatu misalnya. Tapi dia tidak boleh terlihat oleh majikannya, tapi pelayannya harus melihat majikannya. Nah, pada saat majikannya makan, ya setelah semua tersedia, saya boleh makan ya? Disiapin soalnya tadi rotinya. Nah, pada saat makan, bentar saya kunyah dulu ya. Orang kalau makan dikunyah kan. Kemudian habis dikunyah, ditelan. Habis ditelan diminum. Nah, tadi makannya pakai apa? Pakai tangan ya. Tadi kan tangannya kotor ya. Tapi kalau orang Yahudi sebelum makan dia pasti cuci tangan. Tadi karena nggak ada tempat cuci tangan, saya nggak cuci tangan di sini. Makanya saya langsung makan. Nah, setelah selesai makan, majikannya akan berdiri, dia akan mengelap tangannya, dia ngelap mulutnya, dia ngelap janggutnya. Saya nggak punya janggut sih, tapi percaya seperti punya janggut gitu ya. Nah, setelah itu napkin ini udah ditaruh begini. Nah, waktu si pelayannya melihat seperti itu, dia tahu bahwa
it is done, sudah selesai. Majikannya sudah selesai makan. Maka pelayannya keluar, dia membereskan semuanya. Ya, dia membereskan. Nah, tetapi apabila majikannya pada saat dia selesai makan, ya, kemudian dia sudah minum, kemudian dia lipat kembali napkinnya atau serbet tersebut, kemudian dia taruh seperti ini, seperti semula. Pelayan yang melihat itu, dia nggak boleh sentuh mejanya. Karena serbet yang terlipat rapi itu artinya majikan tersebut belum selesai. Dia mau pergi sebentar dan dia akan kembali lagi melanjutkan. Nah, artinya meja ini nggak boleh diapa-apain. Ya, Bapak Ibu Saudara nangkap sesuatu sampai sini? Jadi serbet yang sudah rapi dilipat seperti semula, itu artinya meja tersebut nggak boleh diapa-apain. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kain peluhnya Yesus? Waktu kain peluh itu dilipat rapi, Yesus memberikan pengertian bahwa dia juga belum selesai. Dia akan kembali. Walaupun secara manusia dia sudah selesai melakukan tugas penebusan dosa secara manusia. Secara Allah, secara ilahi, dia belum selesai. Makanya kain peluh tersebut itu terlipat rapih, memberikan tanda bahwa dia masih bekerja sampai sekarang. Bahkan itu juga memberikan tanda bahwa dia akan kembali. Ya. Nah, kita akan belajar. Nah, ini, why did Jesus fold the napkin? Mengapa Yesus melipat napkinnya, kain peluh tersebut? Itu memberikan kode buat setiap kita orang percaya bahwa dia nggak cuma kerja sampai di situ, bahwa dia akan kembali lagi. Bukan kembali ke kubur, tetapi dia akan kembali melakukan suatu hal bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu menangkap sesuatu? Saya boleh minum lagi ya, kayaknya seret. Oke, kita belajar santai ya, jangan tegang ya. Ini gereja, ini bukan pengadilan. Ya, jadi belajarnya santai. Di sini saya mau setiap kita bisa mengikuti firman Tuhan dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, supaya apa? Supaya itu bisa dimengerti dengan baik dan kita semua bisa menjadi pelaku firman. Kita tahu isi hati Tuhan dan kita menjadi pelaku firman. Nah, kita bisa melihat dari Yohanes 20 ayat 7. Boleh ditampilkan Yohanes 20 ayat 7? Ya, dikatakan demikian. Ini dalam Alkitab terjemahan baru. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Ya, seperti itu. Nah, di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan kain penutup wajah yang membalut kepala Yesus tidak tergeletak bersama kain linen pembungkus tadi, tetapi sudah tergulung di tempat yang berbeda. Di sini dikatakan kain penutup wajah. Jadi kalau jenazah itu ada kain kafan yang menutup tubuh, ada kain berukuran 81 cm kali 53 cm itu untuk penutup wajah. Nah, itulah kain peluh. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, tetapi kain yang diikat pada kepala Yesus tidak ada di dekatnya, melainkan tergulung tersendiri. Kemudian dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan dia juga melihat bahwa sehelai kain lain yang dipakai untuk membungkus kepala Yesus sudah terlipat dan ditaruh terpisah dari kain panjang pembungkus tubuhnya. Ya, jadi ini versi Alkitab yang berbeda-beda menyatakan ada sehelai kain sebagai penutup wajah Yesus. Nah, nanti bisa ditampilkan gambarnya, kainnya seperti, nah kurang lebih seperti ini. Ya, kain peluhnya tergulung rapih di sana.
kain kafannya masih berantakan. Nah inilah kain peluhnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita melihat ilustrasi tadi, itu menyatakan bahwa Yesus memberikan tanda, kainnya dia lipat dengan rapi di satu tempat terpisah dari kain kafannya. Tanda bahwa dia belum selesai. Secara ilahi. Secara manusia dia sudah selesai, makanya Yesus pernah bilang tetelestai, selesai. Secara manusia dia melakukan tugas penebusan dosa bagi setiap kita. Tetapi secara ilahi dia melakukan sampai dengan hari ini. Nah, kembali ke folded napkin. Dalam English Standard Version itu dikatakan a folded napkin atau serbet atau handuk yang terlipat. Dalam New International Version dikatakan a burial clothes, kain penguburan. Dalam New King James Version dikatakan a handkerchief. Jadi seperti sapu tangan. Ya, ukurannya nggak besar, seperti sapu tangan. Dalam New American Standard Bible dikatakan a face cloth, kain penyeka wajah. Nah, ini dalam beberapa versi kita bisa melihat bahwa ada yang bilang itu handuk yang terlipat, ada yang bilang itu kain penguburan, ada yang bilang itu sapu tangan, ada yang bilang itu kain penyeka wajah. Tetapi intinya itu adalah kain di mana yang menutupi jenazah Yesus waktu itu. Dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin juga disebut sebagai sudarium, ya berasal dari kata keringat, mengacu kepada kain handuk penyeka keringat. Nah inilah disebut kain peluh. Nah, Allah belum selesai dan dia akan datang kembali. Pesannya seperti itu. Ya, dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kata tetelestai yang Yesus sempat sebutkan di waktu Yesus disalib, itu menegaskan bahwa ia sebagai manusia yang tidak berdosa telah selesai menjalankan tugas penebusan atas dosa manusia. Sebagai manusia dia selesai. Tapi sebagai Allah dia tidak pernah selesai. Ya, I'm not finished yet. Sama seperti majikan yang makan. Pada saat dia lipat, I'm not finished yet. I'm coming back. Pelayannya nggak akan berani beresin. Karena dia tahu majikannya belum selesai. Dan dia tahu majikannya akan balik lagi. Saya pernah juga ditegur istri waktu kita pernah naik pesawat. Biasanya tuh pada saat pesawat belum terbang, itu suka dikasih handuk digulung rapih untuk kita lap tangan, lap muka. Jadi napkin, handuk kecil. Nah, karena saya terbiasa rapi, setelah saya pakai, itu saya gulung lagi seperti semula. Jadi yang lain sama pramugarinya udah diambilin semua. Yang saya punya dia nggak berani ambil. Akhirnya saya ditegur sama istri saya. Itu jangan terlalu rapi, udah habis pakai taruh aja begitu, nanti diambil. Dan bener aja, nggak diambil-ambil. Sampai akhirnya pesawat udah mau terbang, pramugarinya nanya, Pak, sudah dipakai, sudah selesai? Oh sudah, baru dia berani ambil. Nah, ternyata budaya ini itu ada di mana-mana. Konsep table manner, konsep tentang napkin di dalam pesawat pun berlaku seperti itu. Kalau itu tergulung rapi, dia nggak berani ambil. Di hotel pun mungkin seperti itu kalau kita makan. Kalau kita gulung rapi, dia nggak berani ambil. Nggak berani acak-acak meja kita, karena dia tahu itu belum selesai. Nah, di sini dikatakan bahwa dia bukan hanya the savior of our soul. Dia bukan hanya penyelamat jiwa kita melalui karyanya di kayu salib. Tetapi dia juga the Lord of our life. Dia adalah juga Tuhan atau Allah atas kehidupan kita. Jadi savior of our soul dia sudah lakukan di atas kayu salib. Tetapi tugas dia sebagai Allah, dia mau terus membimbing kita supaya kita masuk ke dalam kehidupan kekal, ke dalam keselamatan. Makanya dia adalah juga the Lord of our life. Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Nah, kita bisa melihat berbagai kisah bagaimana Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Jadi setelah kebangkitan Yesus, itu 40 hari Yesus menampakkan diri. Makanya hari Kamis besok tanggal 9 kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya, sebentar lagi nih hitungan hari. Jadi selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang. Nah,
Salah satu yang saya mau bahas hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, di situ kita bisa melihat ceritanya bahwa bagaimana murid-murid Yesus patah semangat karena gurunya mereka yang mereka akui sebagai Mesias, sebagai juru selamat, tapi mati. Nah, bahkan bukan hanya mati, jenazahnya pun hilang. Nah, yang waktu itu murid Yesus, mereka belum mengerti, belum tahu bahwa Yesus itu bangkit. Dia tahu Yesus hilang. Nah, kemudian sehingga mereka kembali sebagai nelayan untuk menjala ikan di Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan. Kisah ini saya yakin setiap kita pernah berulang kali membacanya dan merenungkannya. Dari ayat pertama dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Jadi karena mereka patah hati, mereka frustasi, mereka kembali menjadi nelayan. Mereka menangkap ikan lagi. Aku pergi menangkap ikan. Ini kata Simon Petrus. Kemudian kata mereka yang lain kepada Simon Petrus, kami pergi juga dengan engkau. Semua mau ikut. Karena nggak ada kerjaan. Karena gurunya udah nggak tahu kemana. Nah, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kisah yang sama seperti kejadian Simon Petrus waktu dulu menjala ikan. Nah, ayat keempat dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka nggak kenal Yesus. Karena Yesus punya kemuliaan yang mereka tidak bisa mengenalnya. Nah, kemudian ayat 5 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus bertanya, ada makanan enggak? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat ke-7 dikatakan, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, karena ini kitabnya di Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu bicara Yohanes. Jadi Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Satu hasta kurang lebih 0,4 meter. Jadi kurang lebih setengah meter lah. Jadi kalau 200 hasta itu kurang lebih 100 meter. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat ke-10 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Karena polanya dia kenal. Caranya dia kenal. Ayat ke-13 dikatakan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, dari kisah Yesus menampakkan diri ini kepada murid-muridnya, kita bisa pelajari bahwa ia tidak tega meninggalkan kita. Justru seringkali kita yang meninggalkan Yesus. Mungkin karena kita merasa belum diberkati, merasa karena kita kecewa,
karena kita tidak mendapatkan apa yang kita mau dan sebagainya. Seringkali kita meninggalkan. Tetapi Yesus yang seharusnya dia sudah selesai, dia bisa duduk di surga sana, gak perlu ngurusin kita, tetapi dia tetap peduli. Nah, kita mau belajar dari apa yang Yesus lakukan dalam kisah tersebut. Nah, hal pertama yang saya dapat pelajari adalah apa yang kita cari, itu Tuhan sudah punya. Artinya, ia sanggup sediakan yang kita butuhkan. Ayat kelima tadi kan dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Itu ayat kelima. Di ayat ke-9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ikan dan roti. Yesus nyuruh murid-muridnya nangkep ikan. Setelah murid-muridnya balik, mereka melihat Yesus sudah punya ikan, bahkan punya roti. Nah, artinya seringkali apa yang kita cari, Yesus itu sebenarnya udah punya. Nah, makanya jangan cari berkatnya, cari Yesusnya. Karena dia udah punya. Ya, itu hal pertama yang kita bisa pelajari. Jadi apa yang kita cari, Tuhan sudah punya. Artinya ia sanggup sediakan yang kita butuhkan. Nah, hal kedua yang kita bisa pelajari, bahkan ia pun sedang memasaknya untuk murid-muridnya. Ada api, ada arang, ada ikan. Yesus sedang panggang ikan, padahal muridnya lagi jala ikan. Yesus yang suruh, padahal seharian mereka gak dapat apa-apa. Yesus suruh jala ikan, waktu mereka dapat, Yesus lagi panggang ikan. Bukan dari ikan yang dari muridnya, Yesus sudah punya. Dari mana kita gak tahu, karena dia bisa lakukan segala sesuatunya. Nah, bahkan ia pun sedang memasaknya untuk murid-muridnya, bahkan menyediakan roti. Artinya ia masih ingin terus memberkati dan melayani kita. Yesus bakar loh. Ya. Dia memasak buat setiap kita. Nah, ayat 12 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Ayat ke-13 dikatakan, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus masih mau melayani. Sebagai Allah, dia masih mau melayani setiap kita. Udah dosanya ditebus. Sekarang juga dia masih mau melayani kita. Makanya saya bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalkan. Ya. Itu hal kedua yang tadi kita bisa pelajari, bahwa ia sedang memasak untuk murid-muridnya, bahkan menyediakan roti. Artinya ia masih ingin terus memberkati dan melayani kita. Hal ketiga yang kita bisa pelajari, bahwa dalam proses, setiap kita pasti mengalami proses yang berbeda-beda. Dalam sebuah proses, jangan terburu-buru. Biarkan Yesus memasaknya dengan sempurna. Percaya God's timing. Ada waktunya Tuhan. Jadi jangan paksakan, Tuhan, aku mau sekarang. Kalau masaknya belum selesai, kita terima, nggak enak masakannya. Artinya berkat atau apapun yang Tuhan sediakan, nggak enak. Jadi jangan paksa Tuhan. Percayalah dengan God's timing, dengan waktunya Tuhan. Izinkan dia memasak, ikannya dibakar sampai benar-benar matang. Jangan cepat-cepat belum matang kita udah minta, kita paksa. Nggak enak. Ya, jadi percaya dengan God's timing. Nah, dalam proses tersebut, biarkan ia memasaknya dengan sempurna. Mungkin saat ini kita mengalami banyak pergumulan. Kita merasa bahwa, aduh mana nih Tuhan? Percaya Tuhan lagi masak. Tuhan lagi sediakan segala sesuatunya yang terbaik. Kalau kita merasa bahwa, Tuhan gimana nih keluarga saya kok begini? Tuhan lagi masak. Tuhan lagi prepare segalanya sebaik mungkin. Tuhan hutang saya gak beres-beres. Pada saat kita tahu dia punya segalanya, percaya Tuhan sedang masak. Izinkan waktunya Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat dari kisah ini bahwa Tuhan memasak. Dia melayani setiap kita. Dia melayani murid-muridnya. Dia mau yang terbaik buat kita. Mungkin kita berkata bahwa kita sedang ada dalam jalan buntu. Ya, tidak ada yang peduli. Tapi saya mau katakan, pada saat masakan itu sedang dimasak sama Tuhan, ikan itu sedang dibakar, ada yang namanya bau harum. Ada yang namanya asap dari bakaran. Ada yang namanya
eh, bau si ikannya. Nah, di sini setiap kita harus peka, belajar, makanya harus dekat sama Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak akan cium bau harumnya. Kita nggak akan tahu bahwa Tuhan sedang masak buat kita. Kita nggak akan pernah tahu bahwa Tuhan sedang preparing segala sesuatunya buat kita. Karena kita jauh. Tapi kalau kita dekat, kita tahu. Makanya kenapa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Waktu kita dekat sama Tuhan, kita tahu Tuhan lagi masak ikan nih. Kita tahu ada asap, berarti apinya nyala nih, Tuhan lagi bakar sesuatu. Makanya selalu dekat sama Tuhan. Jadi kita bisa merasakan bahwa, oh Tuhan sedang lakukan sesuatu. Itulah pengharapan dalam hati kita. Bahwa kita tahu Tuhan sedang memasak, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu buat kita. Nah, hal yang kelima yang saya bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu, tangkap sesuatu, terlalu cepat nggak saya? Berharap nggak ya? Hal kelima, di ayat yang ke-10 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, dari sebuah kondisi gagal, semalaman gak dapat ikan, ya artinya gak ada hasil, artinya tidak berhasil. Tapi Yesus sanggup kirimkan berkat berupa 153 ikan besar ke dalam jala mereka. Seperti saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu bahwa sangat sulit menangkap ikan di siang hari, di jarak yang tidak jauh dari darat, menebarkan jala, karena pasti ikan-ikan itu ada di dasar semua, karena hari sudah siang. Kalau bukan Tuhan Yesus yang memerintahkan ikan tersebut masuk ke dalam jalannya Petrus, itu nggak akan terjadi dapat ikan. Apalagi ini 153 ikan besar, Alkitab mencatat. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kalau kita cermatin, waktu kisah pertama tadi dikatakan bahwa di pantai itu berkumpul Simon Petrus dan teman-temannya semua. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Nah, di situ dikatakan bahwa murid-murid itu tidak mendapatkan apapun pada hari itu. Tapi Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa 153 ikan yang ditangkap, yang awalnya tidak ada sama sekali, artinya tidak berhasil dalam kondisi gagal, tetapi Petrus bisa mendapatkan 153 ikan ke dalam jala mereka. Waktu kejadian itu Yesus menyuruh mereka, tebarkanlah jalamu. Murid-murid itu belum tahu loh kalau itu Yesus. Kan dia baru tahu pada saat mereka berhasil mendapatkan ikan. Karena polanya mereka kenal. Tapi waktu disuruh, mereka belum tahu. Ya, Alkitab tidak menceritakan secara jelas, tetapi diprediksi adalah bahwa mereka karena berpikir udah gak dapat apa-apa, ada yang nyuruh, ya udah deh jalanin aja, cuma nebar jala doang ke sebelah kanan. Tapi waktu disuruh itu, dia belum tahu itu Yesus, artinya buat apa saya taat sama orang yang saya gak kenal? Nah, di situ dia belum kenal itu Yesus, tetapi daripada saya juga gak dapat apa-apa, saya tebarkan aja jala saya. Nah, apa yang menyebabkan murid-murid ini bisa mendapatkan 153 ekor ikan banyaknya? Padahal itu dia gak tahu yang nyuruh Yesus. Kita pun mungkin kalau yang nyuruh orang yang di pinggir jalan, kita gak kenal, kemudian nyuruh sesuatu, kita pasti akan berpikir, siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Nah, apa rahasia yang kita bisa ambil? Kalau kita melihat, kuncinya ada di unity, kerukunan. Jadi bukan
bukan karena mereka percaya sama Yesus dan mereka menebarkan jala, tetapi kuncinya ada di kerukunan atau unity. Karena dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Kalau kita melihat di awal kisah tadi, di mana di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ini bicara unity. Inilah yang membuat mereka mendapatkan berkat ikan. Karena mereka belum tahu itu Yesus. Nah, dari sebuah kondisi yang gagal semalaman tidak menangkap ikan, artinya tidak berhasil, tapi mereka sanggup menerima berkat 153 ikan besar. Nah, kita percaya bahwa Mazmur 133 mengatakan bahwa how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Artinya ada lagunya kan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Dalam bahasa Inggris dikatakan unity. Ini berlaku atas gereja, berlaku atas rumah tangga, berlaku atas perusahaan. Kalau unity, upahnya apa? Upahnya dikatakan di Mazmur 133 ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bukan kita yang cari berkat, tapi Tuhan perintahkan berkat untuk masuk. Itulah cara kerja ikannya diperintahkan masuk ke dalam jala. Tuhan memerintahkan berkat. Karena ada apa? Karena ada unity. Ya, jadi kita bisa belajar di sini bahwa unity itu sangat penting. Tuhan mengajarkan bahwa unity itu membawa dampak yang luar biasa. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas apapun, unity itu membuat Tuhan senang. Dan dia akan memerintahkan berkat. Kemudian hal berikutnya, hal ke-6 yang kita bisa pelajari. Di ayat ke-7 dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi kalau nelayan tuh biasanya kan buka baju ya, karena biar nggak basah gitu, nggak basah bajunya. Tetapi karena ia tidak berpakaian, dia mengenakan pakaiannya pada saat dia tahu itu Tuhan. Jadi Petrus memprioritaskan Tuhan, menghampiri dengan hormat. Ya, tidak telanjang dada. Ya, turun mendahului perahunya. Karena perahunya penuh dengan ikan, pasti dayungnya itu lambat. Karena dia tahu itu Tuhan, dia langsung terjun ke air. Dan dia bersegera mungkin mencapai daratan. Ya, dia tidak mempedulikan berkatnya. Dia nggak pedulikan ikannya lagi. Tapi karena itu Tuhan ada satu kerinduan. Dia terjun. Dan dia bersegera mungkin untuk sampai ke daratan. Jadi dia tidak memperdulikan berkatnya dan dengan segenap kekuatan menghampiri Tuhannya. Karena Petrus kenal pola dan cara kerja Tuhannya. Nah, disinilah kita diajarkan. Seperti di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan tetap memberikan kita pengertian-pengertian lewat Roh Kudus-Nya. Ya, Tuhan memberikan kita pengertian, yuk cari kerajaan Allah, prioritaskan Tuhan. Berkat buat Tuhan itu gampang. Tetapi kita harus tahu siapa yang memiliki berkat tersebut. Ya, hari ini kita bukan hanya belajar tentang berkat-berkat yang Tuhan ingin kita terima. Tetapi hari ini yang terpenting kita juga belajar tentang apa yang Ia mau. Kita mengerti dari the folded napkin, dari handuk yang tergulung rapi. Ya, kain yang dilipat tergulung. Ini bicara tentang hatinya. Di mana Tuhan Yesus masih terus bekerja, melayani, memberkati, menjagai, melindungi, bahkan mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Nah, bagi setiap kita yang mau mengasihinya dan kita mau masuk ke dalam rencananya,
pasti kita akan diistimewakan oleh Tuhan. The folded napkin itu handuk yang dilipat, tergulung, terpisah. Menandakan sebagai Allah ia belum selesai. Bahkan ia akan datang kembali. Ya, Yesus bukan hanya the savior of our soul, juru selamat. Ya, bukan hanya sekadar juru selamat saja ternyata melalui karyanya di kayu salib. Tetapi dia juga the Lord of our life. Tuhan atas hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Yang karena kasihnya, ia mau bekerja dalam mengendalikan hidup kita sepenuhnya untuk kebaikan kita. Nah, itu luar biasanya Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 17, ya kita bisa sama-sama lihat Yohanes 5 ayat 17. Dikatakan demikian dalam terjemahan baru, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku terus bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja. Jadi Yesus belum selesai dengan hidup kita. Bahkan nanti dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Yaitu penolong dan penghibur bagi setiap kita. Kita bisa melihat betapa pedulinya Yesus buat kita. Kalau kita melihat majikan yang tadi makan, mungkin karena ada sesuatu hal, dia meninggalkan sejenak makanannya untuk mengurus segala sesuatu. Dia mengorbankan selera makannya. Dan dia memberikan tanda kepada pelayannya, serbetnya dilipat rapi. Artinya, jangan apa-apain meja saya. Saya belum selesai, saya akan balik lagi. Yesus melakukan itu buat kita. Dia belum selesai. Dia terus melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan Roma 8 ayat 28. Dikatakan demikian, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu baik, entah itu mungkin kurang baik. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara saat ini sedang mengalami sebuah proses, ingat, Yesus lagi masak. Masakannya belum selesai. Jangan paksa Dia, jangan minta segala sesuatu yang belum waktunya. Percaya God's timing, waktunya Tuhan. Dia akan jadikan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kalau kita merasa kita gagal, percaya, dengan unity saja, mereka belum tahu itu Yesus, dengan unity saja, mereka bisa menerima berkat, karena Tuhan memerintahkan berkat masuk ke dalam mereka yang unity. Pada saat mereka tahu itu Yesus, mereka memprioritaskan Yesus sebagai sosok yang segala-galanya dalam hidupnya. Ya, jadi percaya bahwa segala sesuatu Yesus punya. Jangan fokus sama berkatnya, tapi fokus sama yang punya berkat. Ya, karena Dia yang punya segalanya, Dia bisa melakukan segala-galanya. Baik, Bapak Ibu semua belajar sesuatu hari ini, nangkap sesuatu ya. Ya, saya berharap bahwa kita semakin bisa mempersiapkan diri kita. Ini sudah akhir zaman. Waktunya sudah dekat. Dia akan datang kembali. Kita tahu majikan tadi, dia belum selesai. Yesus juga belum selesai melakukan segala sesuatu. Tapi ingat, Yesus akan datang kembali. Ya, makanya persiapkan diri kita sebaik mungkin. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Dia juga akan mengistimewakan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Baik, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Musik, worship leader, singer boleh naik.